Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Kita masih akan membahas mengenai Biosaka, sebuah ramuan yang mampu menghemat pupuk kimia hingga 90%. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara memilih bahan baku untuk membuat Biosaka agar lebih berkualitas. Video ini merupakan part 2 melanjutkan dari video sebelumnya. Video yang ini ya sobat, rahasia ramuan Biosaka. Semoga sobat semua sudah menonton. Nah, bagi yang belum dan ingin menonton, silahkan klik link di atas ini ya. Bagi sobat yang baru bergabung, selamat datang di channel Kang Engkus Official, tempat berbagi informasi pertanian, pendidikan, dan wisata. Saya mohon untuk dipadamkan tombol subscribe-nya. Satu subscribe sobat merupakan support bagi saya untuk terus berkarya lebih baik lagi. Sobatku semua, ternyata bahan baku untuk membuat Biosaka itu mudah sekali. Hanya menggunakan rumput atau daun tanaman dan air. Saya yakin semuanya ada di sekitar lingkungan kita dan semuanya dapat diperoleh secara gratis. Semua rumput atau tanaman bisa digunakan ya sobat. Yang penting memenuhi kriteria atau persyaratan. Kecuali tanaman yang berduri dan banyak mengandung air. Gunakan minimal 5 jenis ya sobat. Lebih banyak lebih baik. Seperti apa kriteria atau persyaratan? Kita simak penjelasan langsung dari Mas Ansar, penemu Biosaka. Apapun rumputnya atau daun apapun itu boleh dipakai. Yang penting syaratnya satu, dalam keadaan standar paripurna. Tadi itu minimal 5 jenis. Paripurna itu yang bagaimana? Kalau dilihat mata kita, dia menarik mata kita, pokoknya paling menarik. Tapi di kondisi yang paling bagus itu dia tidak menarik hama. Artinya dia bagus, secara visual bagus, membuat kita mantap, bagus, tapi hama tidak senang. Kita amati mulai dari pucuk sampai daun kanan kirinya, warnanya tidak ada bercak. Dia itu istilahnya seimbang antara warna daun kanan dan kiri, warnanya persis mirip. Terus antara dari ujung daun sampai pangkal daun itu tidak ada perbedaan warna, dia merata. Jadi sempurna. Itu yang kita buat untuk bahan. Contoh ini kebetulan jenenge apa Mas? Ceritain satu-satu. Ini contoh aja. Nah ini ya. Kenapa contohnya dipilih? Satu, kenapa dipilih? Warna daun. Nah, ini saya pilih dari mulai yang saya petik, bawahnya ini sudah tidak berimbang. Coba dijum. Warnanya sudah berbeda. Makanya yang saya pilih dari warna yang sempurna. Kebetulan ada di daun sampai ke berapa, ini saya ambil. Nah, ini bukan hanya daun ini, samping sebelah kanan kirinya itu sama persis warnanya. Nah, ini ada 2 daun. Kalau ada yang sebelah hijau bagus, sebelahnya enggak, itu sudah tidak dipilih. Sudah tidak dipilih. Ini dipilih. Kenapa bagus? Bagus. Ya? Nah, Seimbang warnanya, persis mirip. Oke. Ya, ada lubang. Paham ya ada penyuluh? lubang. Paham ya? ini. Warnanya harus Ketemu lagi sulit ini. Nah, jadi Biosaka kalau tidak hanya dilihat sekilas, jangan-jangan, nggak mungkin lah, kebanyakan seperti itu. Tapi setelah dilakukan, petani mencoba, sekarang bersyukur sudah ada dari Aceh sampai Papua. Jadi tiap hari sudah ada yang melaporkan testimoni Biosaka dan hasilnya sangat baik. Lulus. Ini termasuk gimana? Nah, ini Contoh lagi. Nah, ini Kan ada. minimal 5 nih. Nah, ini ya ada indikasi dia terkena jamur. Ada satu Mana? titik. Ini Ini. satu titik bercak. Tapi jamur ini tidak Kalau menyebar. jarang mandi juga jamuran ayo. Nih, Nah. dia tembus, ya indikasi ya, dia tembus, dia indikasi terkena jamur, tapi tidak menyebar. Nah, nggak Akhirnya nyebar. saya ambil, ini bisa disimpulkan. Jadi dipilih ya. Tahan jamur ini. Kena spora,
tapi nggak nyebar kemana-mana, hanya satu titik. Terus ini hanya ada beberapa titik, tidak sampai merusak ke seluruh daun. Berarti punya kekebalan. Punya kekebalan, ketahanan terhadap serangan jamur. Sarjono, siapa bilang Sarjono? Ini bolong nih, coba. Nah, ini ada satu bolong. Kenapa diambil? Ya, dari sekian banyak, ini tadi rumputnya banyak sekali. Hanya satu ini yang bolong. Berarti tahan. Berarti dia dicicipi hama, kemudian Ditinggal pergi. Indikator tanaman ini tidak enak. Kalau ini enak, pasti mengundang hama yang lain. Nah, ini satu digigit, bolong, habis itu pergi. Nggak ada yang lain kena serangan. Berarti bagus. Ya ini, kalau ini daun pepaya. Nah, warna dari semua, ini kan daun lebar ya. Kalau daun lebar, itu kita lihat warna keseluruhan. Nah, warna keseluruhan sama. Jadi kalau lihat daun pepaya, warnanya ada belang berbeda, itu sudah nggak bisa kepakai. Jadi harus sama. Dari semua ruas warna daunnya sama. Kan kadang ada ini hijau bagus ya. Terus di sini paling pinggir agak menguning, itu sudah nggak bisa dipakai. Jadi yang benar-benar seimbang. Nah, ini sampai yang daunnya kecil, itu warnanya sama yang daun lebar. Oke, kita sudah ada 4. Ini daun apa nih? Garut. Hah? Beda-beda nyebutnya. Ganyong. Garut kalau di Apa ya? Yang penting kualitasnya. Ganyong. Bolong ya. Kita lihat, ya ini seimbang. Kanan kiri kita lihat seimbang. Jadi kalau ada warna sini agak keputihan, terus sininya hijau pekat, itu juga meskipun bagus, itu tidak diambil. Oke, siap? Jelas? Untuk bahan kemungkinan sudah jelas, Bapak Ibu. Satu lagi. Oh, ada lagi. Ini apa nih? Nah, ini ada daun yang warnanya bukan hijau. Apakah boleh? Boleh. Ya. Intinya gini, ini ada daun yang sejajar sama persis, warnanya utuh. Sampai di daun berikutnya itu juga sama persis, warnanya utuh. Jadi meskipun satu sisi ini warnanya bagus, ya, kalau satu sisi yang lain warnanya tidak sama, itu nggak diambil. Jadi benar-benar sebenarnya butuh pengamatan khusus untuk mencari bahan biosaka, tapi ini tidak sulit, hanya butuh pembiasaan. Ini nggak langsung dibuat boleh, diambil terus belum sempat buat disimpan dulu, bisa. Yang penting tidak busuk. Jadi kadang hari ini dapat 2 bahan, besok ketemu lagi gitu sampai dikira-kira cukup baru buat. Itu boleh, tidak langsung dibuat saat ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya, biosaka ini bukanlah pupuk ya sobat. Menurut Profesor Robert Manurung, pakar epigenetika dari ITB, biosaka merupakan elisitor. Untuk menghasilkan biosaka yang berkualitas, sobat direkomendasikan untuk menggunakan rumput atau daun tanaman yang tumbuh baik dan mampu bertahan hidup di tempat ekstrim, seperti rumput yang tumbuh di pinggir jalan raya yang kering dan berbatu, di pegunungan berbatu yang minim tanah, atau rumput yang menempel di dinding tembok rumah atau pagar. Rumput yang paling sehat di antara tanaman-tanaman lain di sekitarnya yang terserang hama penyakit. Rumput atau tanaman yang tumbuh di tanah yang pH rendah atau pH tinggi, di tanah yang selalu tergenang air sepanjang tahun, dan tingkat salinitasnya tinggi. Sobat juga bisa menggunakan daun pohon yang tumbuh di pinggir jalan raya yang selalu berbuah sepanjang musim berbuah tanpa pernah dipupuk. Pada tanaman-tanaman tersebut diperkirakan mengandung senyawa elisitor yang mampu memberikan signal dan memicu respon positif tanaman budidaya terhadap kondisi lingkungannya. Menentukan kualitas biosaka semakin ekstrim, ya, semakin ekstrim lingkungan kita mencari bahan untuk
membuat biosaka, semakin baik kualitas biosakanya. Jadi karena yang kita harapkan di tanaman budidaya itu kan tingkat adaptasinya terhadap lingkungan, mulai dari cuaca sampai nanti pertumbuhan yang maksimal. Nah, bahan-bahan yang tumbuh di lingkungan ekstrim yang seharusnya mungkin dia tidak tumbuh, dia bisa tumbuh maksimal, hijau sempurna. Nah, itu kita asumsikan punya ketahanan, punya kekuatan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya, cara membuat ramuan biosaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.